Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Darmuji Jais dalam mata kuliah Etika Profesi. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas masalah etika komputer dan kerangka hukum di bidang IT. Mengapa dalam etika profesi ini banyak dibicarakan masalah IT? Karena sesuai dengan program studi kita, yaitu program teknik komputer dan jaringan, maka etika profesi yang kita kedepankan di sini adalah lebih banyak menekankan kepada etika profesi di bidang IT. Nah, dalam kesempatan ini yang akan kita kembangkan adalah bagaimana etika komputer itu sendiri kemudian dalam kerangka hukum di bidang IT. Saudara-saudara sekalian, terlebih dulu kita lihat masalah esensi dari perkembangan teknologi informasi, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Yang jelas dari segi teknologi informasi dan telekomunikasi, pada penggunaan komputer pada prinsipnya ada 3, yaitu yang pertama masalah konten penyimpanan data, yang ini nantinya sebagai informasi disimpan dalam bentuk database, kemudian dikomunikasikan dalam bentuk data message. Yang kedua adalah sistem pengolahan informasi. Di sini sudah merupakan jaringan sistem informasi ataupun computer network organisasional yang efisiensi, efektif dan legal. Dalam hal ini suatu sistem informasi merupakan perwujudan dan penerapan perkembangan teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi ataupun organisasi, perusahaan dan bisnis. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, sistem komunikasi yang juga merupakan perwujudan dari sistem perhubungan, keterhubungan dan sistem pengoperasionan global. Sekitar sistem informasi, jaringan komputer maupun penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi. Itu salah satu esensi dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi pada penggunaan etika komputer. Kemudian cyberplus. Kita saat ini berada dalam sebuah pas cyber di zaman ini, di mana hampir semua kegiatan di seluruh dunia menggunakan cyber sources dalam mencapai tujuannya. Komputer jaringan, internet, telepon genggam, dan fasilitas lain, baik fasilitas data, GPRS, atau layanan pesan singkat ataupun SMS, menjadi suatu yang sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sudah ketergantungan kita dalam menggunakan media ini. Yang kedua adalah beberapa aktivitas yang dulunya dilakukan secara manual, sekarang sudah menggunakan elektronik. Yang dari sederhana sudah menggunakan yang sekarang sudah menggunakan yang canggih. Ini adalah sebuah kebutuhan. Kemudian apa yang kita dapat dengan semua ini adalah dari sisi positifnya, manusia dapat berhubungan langsung dengan banyak sumber informasi, baik dari keluarga, baik dari pemerintah, baik dari sisi yang punya informasi dengan komunikan. Dan ini bisa berjalan apabila melalui beberapa tahap yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, aturan dunia maya. Tadi ada kaitannya dengan kerangka hukum di bidang IT. Aturan ini di dunia maya kita dapat melakukan beberapa kegiatan yang mirip dengan kegiatan dunia nyata. Kita dapat melakukan perniagaan, bisnis, kemudian atau sekedar untuk bersosialisasi tentang diri kita kepada lingkungan sosial kita. Kemudian dunia maya ini juga memiliki aturan yang didefinisikan bersama. Aturan ini ada yang sama-sama, ada yang berbeda dengan aturan yang ada di dunia nyata. Dikarenakan hukum-hukum ilmiah seperti fisika tidak berlaku di dunia maya. Kemudian aturan lain seorang
sopan santun dan etika berbicara, menulis, semua itu juga kadang-kadang bisa dilewatkan oleh seorang pengguna internet. Aturan dunia maya juga mempunyai sebuah aturan yang sifatnya bisa didesain, dan itu semua punya kode etik yang bisa diatur. Pengamanan di dunia virtual dapat menggunakan teknologi untuk mengembang sistem, namun pengembangan secara teknis sifatnya hanya mempersulit orang yang jahat, orang yang ingin berbuat yang tidak benar dalam dunia maya, dan dapat merusak dan dapat dipecahkan dengan keamanan secara teknis yang harus dilengkapi oleh pengguna itu sendiri. Kemudian saudara sekalian, masih kepada hal yang sifatnya menghasilkan yang dibuat oleh manusia yang tidak perlu diberhubungkan dalam bentuk tradisional, tatap muka dan bersalaman, bahkan dapat melakukan hubungan yang sangat akrab tanpa pernah bertemu langsung dengan seseorang. Artinya dia bisa berkomunikasi tapi tidak berjumpa, tapi bisa menggunakan teknologi informasi itu. Dan ini sudah berjalan di Indonesia, baik dilakukan oleh perusahaan, dunia pendidikan, dan oleh jasa-jasa yang memang mereka butuh dengan dunia maya ini. Kemudian saudara sekalian, saat ini ternyata kejahatan cybercrime ini melalui internet di Indonesia berada di urutan kedua setelah korupsi. Hal ini berdasarkan hasil riset terkini yang dilakukan oleh perusahaan security Clear Commerce, bahwa yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat, menurut data tersebut 20% dari total transaksi kartu kredit di Indonesia di internet adalah fraud. Tidak heran jika kondisi itu semakin memperparah sektor bisnis di dalam negeri, khususnya yang memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan hasil survei juga menunjukkan bahwa hanya 15% responden usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia yang bersedia menggunakan internet banking. Dari 80% sisanya, setengahnya beralasan khawatir dengan keamanan transaksi di internet. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa tingginya angka pencurian akan berpengaruh secara langsung pada sektor